Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Danuwijaya. Saya mahasiswa S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi PLN. Kemudian saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan generator sinkron. Nah, ini adalah salah satu tugas dari mesin listrik 2 dengan dosen pengampu Pak Tony Kurniawan. Kemudian saat ini saya berada di GIS Bangil, ya. GIS Bangil merupakan GI yang berada di bawah UPT Probolinggo. Kemudian di sini ada genset, ya, karena genset ini sebagai backup supply pada GI yang menjadi jalur pemulihan. GIS Bangil ini merupakan GI jalur pemulihan Black Start karena GIS Bangil ini dilalui oleh jalur Black Start dari PLTA Sutami sampai ke Gitet Grati. Dan untuk memulihkan Gitet Grati pada saat terjadi blackout, maka dibutuhkan supply dari PLTA Sutami untuk menyalurkan energi tenaga listrik yang digunakan untuk menyalakan pembangkit. Nah, di hadapan kita ada genset yang dipakai untuk supply backup, karena di GIS Bangil ini terdapat dua trafo PS atau trafo pemakaian sendiri, di mana dua trafo PS itu disuplai oleh masing-masing trafo yang ada di GIS Bangil. Nah, jika misalkan salah satu trafo PS itu padam, maka trafo PS yang lainnya nanti akan membackup. Namun ketika dua trafo PS ini padam, maka genset inilah yang akan membackup power supply yang digunakan untuk pemulihan pada saat terjadi gangguan, meskipun di GIS Bangil ini mempunyai backup berupa baterai. Namun baterai itu juga terbatas untuk daya tahannya atau kapasitasnya. Nah, untuk mensuplai baterai tersebut supaya lebih panjang lagi, maka digunakan genset ini sebagai power supply cadangan. Baik, bisa kita lihat genset ini, bisa kita lihat nameplate-nya. Di sini mereknya Hertec, kemudian modelnya HT150P dengan nomor seri yang ada di sini. Nama engine-nya Perkins. Kemudian untuk outputnya di sini 150 kVA. Kemudian tegangan yang dikeluarkan di sini 230 pas to neutral, kemudian atau 400 pasa-pasa. Kemudian arusnya 216 ampere, 3 pasa. Kemudian power faktornya 0,8, speed mesinnya 1500 rpm, frekuensinya 50 Hz. Kemudian Hertec ini diproduksi oleh PT Hertec Prima Listrikindo. Kemudian sebelum melaksanakan atau mengoperasikan genset ini, karena genset ini dioperasikan secara otomatis, ya. Namun setiap periode berkala kita harus melaksanakan inspeksi. Nah, inspeksi yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa genset ini beroperasi dengan normal. Yang pertama kita harus cek BBM-nya. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini ada jarum yang menyatakan level BBM-nya. Kalau di sini lebih dari hampir full, ya, hampir full. Jadi kita harus ngecek BBM-nya. Kemudian kita ngecek juga terkait baterainya untuk proses start engine ini, ya. Kemudian kita juga cek juga baling-balingnya. Di sini baling-baling untuk pendinginan, kita pastikan bahwa semua baling-baling di sini masih
kondisi aman. Kebetulan genset ini baru dan kondisinya masih sangat baik. Kemudian selain 3 hal yang kita cek, yaitu yang pertama tadi terkait baterai, kemudian BBM, baling-baling, kita juga perlu memastikan level minyak atau level oil pelumas dan level air radiator. Bisa kita lihat di belakang. Nah, di sini kita bisa cek level air radiator di sebelah sini. Ini kondisinya di tengah-tengah ya, antara low dan full. Kemudian selain oil minyak air radiator, kita juga cek level olinya. Nah, kita bisa cek di sini levelnya masih penuh. Nah, terkait pengoperasian nanti akan kita jelaskan di atas ya, karena genset ini menggunakan ATS dan ada panel yang ada di atas. Nanti kita jelaskan terkait dengan pengoperasiannya dan pola untuk membackup GI di Gisbangil ini. Baik, sekarang kita berada di panel ATS double bus ya. Di sini panel yang digunakan untuk memantau beban di PS1 atau bus 1, kemudian beban pada PS2 atau bus 2. Nah, bisa kita lihat beban PS1 di sini 8,3 kW. Kemudian beban di PS2 di sini 36,7 kW. Nah, di panel ATS ini terdapat beberapa komponen. Di antaranya komponen utamanya adalah di sini ada MCB ya. MCB di sini berasal dari genset ya, yang ini yang 3Q. Kemudian yang 2Q ini trafo 2, kemudian 1Q ini trafo 1. Nah, kemudian di sini ada ATS yang digunakan untuk switching. Yang pertama Q1 ini digunakan untuk switching antara genset dengan trafo 1. Kemudian Q2 di sini digunakan untuk switching antar trafo PS. Nah, di sini cara kerjanya otomatis. Begitu PS1 mati, maka PS2 nanti akan membackup beban. Begitu sebaliknya, dan ketika PS1 dan PS2 ini mati, maka genset lah yang akan memikul beban secara otomatis. Baik, itu saja mungkin penjelasan dari saya terkait dengan pengoperasian genset di Gisbangil. Terima kasih.